Penemuan terbaru di kawasan gereja makam suci ini terjadi dalam rangka proyek restorasi yang baru saja dilakukan di sekitar lokasi yang diyakini sebagai makam Yesus. Jauh di bawah lapisan batu kuno Yerusalem, tepat di pusat keyakinan Kristen, sebuah temuan luar biasa akhirnya tersingkap. Para arkeolog, dengan ketelitian tinggi dan panduan sejarah yang kuat, menemukan sesuatu yang sangat mengejutkan di bawah gereja suci ini, tempat yang selama berabad-abad dipercaya sebagai lokasi peristirahatan terakhir Yesus Kristus. Namun, apa yang ditemukan ini bukan sekedar tambahan biasa dalam catatan arkeologi. Ini adalah sebuah momen penting yang berpotensi mengubah cara kita memahami salah satu kisah paling berpengaruh dalam sejarah umat manusia. Dalam pembahasan kali ini, kita akan mengupas temuan tersebut secara mendalam, melihat bagaimana bukti ini berkaitan langsung dengan kisah dalam Alkitab, serta mengapa signifikansinya jauh lebih besar daripada yang disadari banyak orang. Tetap ikuti hingga akhir, karena apa yang akan diungkap bisa saja mengguncang pemahaman yang selama ini dianggap pasti. Semua bermula dari sebuah proyek pemugaran. Pada tahun 2022, pekerjaan restorasi dimulai di bawah gereja makam suci, salah satu lokasi paling sakral dan ramai dikunjungi dalam tradisi Kristen yang diyakini sebagai tempat pemakaman Yesus. Tim arkeolog yang dipimpin oleh Francesca Stassola mulai melakukan pelestarian struktur kuno tersebut. Namun, saat penggalian semakin dalam, mereka menemukan sesuatu yang sama sekali tidak terduga, sesuatu yang berpotensi mengubah cara pandang kita terhadap situs ini, bahkan terhadap sejarah Alkitab itu sendiri. Apa yang tersimpan di bawah lantai gereja bukan hanya batu atau artefak biasa. Yang mereka temukan justru sebuah taman kuno berusia sekitar 2000 tahun. Taman ini tetap terjaga selama berabad-abad, seakan waktu berhenti di sana. Di dalamnya terdapat pohon zaitun, tanaman anggur, serta berbagai tumbuhan lain yang sesuai dengan jenis vegetasi pada masa kehidupan Yesus. Lapisan tanah yang terpelihara dengan baik menyimpan sisa-sisa benih kuno, biji zaitun, anggur, dan berbagai tanaman lain yang kondisinya masih sangat utuh seolah menunggu untuk ditembukan kembali. Serbuk sari dan biji-bijian yang ditemukan memberikan hubungan nyata dengan masa lampau, menghadirkan gambaran lingkungan yang pernah ada di wilayah tersebut. Namun yang paling mencolok, taman ini bukan sekedar kumpulan tanaman liar. Tata letaknya teratur dengan petak-petak yang dibatasi dinding batu. Ini jelas bukan kebun alami yang tumbuh tanpa campur tangan manusia. Taman ini dirancang, dirawat, dan dipelihara dengan sengaja. Ini menunjukkan bahwa tempat tersebut memiliki fungsi lebih dari sekedar sumber pangan. Ada kemungkinan bahwa taman ini memiliki makna khusus, mungkin simbolis, mungkin juga spiritual. Penemuan tidak berhenti di situ. Di bawah taman tersebut, para arkeolog juga menemukan makam yang dipahat langsung dari batu. Struktur makam ini memberikan petunjuk tambahan tentang siapa saja yang pernah berada di tempat itu, sekaligus memperkuat kesan bahwa kawasan ini memiliki nilai sakral yang tinggi. Hal ini memunculkan pertanyaan penting, apakah taman tersebut berkaitan dengan praktik penguburan atau merupakan bagian dari suatu kompleks suci yang lebih luas? Taman yang selama ini tersembunyi di bawah gereja makam suci ini bukan hanya sekedar temuan arkeologis biasa. Ia menjadi jembatan yang menghubungkan masa kini dengan masa lalu, sebuah pengingat bahwa sejarah sering tersembunyi di bawah permukaan menunggu waktu yang tepat untuk diungkap. Selama ini, gereja tersebut dikenal sebagai lokasi makam Yesus. Namun bagaimana jika tanah di bawahnya menyimpan cerita yang jauh lebih dalam? Bagaimana jika tempat ini juga merekam kehidupan orang-orang yang pernah tinggal, bekerja, dan beribadah di sana? Penemuan taman ini menambah dimensi baru dalam memahami situs suci tersebut. Bahkan ia berpotensi mengubah cara kita melihat narasi dalam Alkitab. Dalam Injil Yohanes 19 ayat 41, disebutkan bahwa di tempat Yesus disalibkan terdapat sebuah taman. Selama berabad-abad, banyak yang menganggap deskripsi ini bersifat simbolis. Namun, temuan terbaru ini memberikan bukti nyata bahwa taman tersebut benar-benar ada. Tumbuhan yang ditemukan, zaitun dan anggur, sesuai dengan deskripsi lingkungan pada masa itu. Ini bukan metafora, melainkan lokasi nyata yang berkaitan langsung dengan peristiwa penyaliban dan pengakaman Yesus. Makna dari penemuan ini sangat besar. Para sarjana yang sebelumnya meragukan keakuratan literal Injil, kini dihadapkan pada bukti fisik yang sulit disangkal. Taman ini bukan simbol atau alegori, melainkan bagian nyata dari sejarah.
Lebih jauh lagi, lokasi taman ini berada di luar tembok kota kuno Yerusalem, sesuai dengan catatan Alkitab yang menyebutkan bahwa penyaliban dilakukan di luar kota. Dalam tradisi Yahudi, eksekusi memang dilakukan di luar wilayah kota untuk menjaga kesucian area tersebut. Selain itu, makam yang ditemukan juga sesuai dengan deskripsi dalam Injil, yakni makam yang dipahat di batu dan berkaitan dengan Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang menyediakan tempat pemakaman bagi Yesus. Struktur makam tersebut menunjukkan kualitas tinggi, sesuai dengan praktik penguburan kaum elit pada masa itu. Semua elemen ini, taman, makam, dan lokasinya selaras dengan catatan Injil. Ini memperkuat hubungan antara teks keagamaan dan bukti arkeologis. Temuan di bawah gereja makam suci menjadi salah satu bukti paling kuat yang menghubungkan sejarah fisik dengan narasi Alkitab. Penemuan ini menghadirkan apa yang bisa disebut sebagai bukti tak terbantahkan, serangkaian konfirmasi yang mendukung keakuratan kisah dalam Injil. Setiap lapisan yang terungkap memperkuat satu kesimpulan, bahwa peristiwa besar dalam sejarah tersebut memang terjadi di tempat ini. Dan dari sini, kita bisa mulai melihat 6 poin penting yang semakin menegaskan kebenaran narasi Alkitab. Konfirmasi pertama terletak pada posisi taman yang berada di luar tembok kota Yerusalem. Dalam Injil Yohanes pasal 19 hingga 20, dijelaskan bahwa penyaliban dan penguburan Yesus Kristus terjadi di sebuah taman yang lokasinya berada di luar kota. Detail ini bukan hal kecil, justru menjadi fondasi penting dari keseluruhan peristiwa. Menariknya, taman dan makam yang ditemukan di bawah gereja makam suci berada tepat di area yang sesuai dengan gambaran tersebut, yaitu di luar batas kota kuno. Ini bukan kebetulan, bukan pula sekadar asumsi. Kesesuaian ini begitu presisi, sehingga memperkuat keyakinan bahwa lokasi ini distiwela adalah tempat yang dimaksud dalam Injil. Konfirmasi kedua muncul dari bentuk makam itu sendiri. Struktur yang ditemukan bukanlah kuburan biasa, melainkan makam yang dipahat langsung pada batu dengan desain yang mencerminkan status sosial tinggi. Hal ini sangat selaras dengan Injil Matius 27 ayat 60 yang menyebutkan bahwa Yusuf dari Arimatea, seorang kaya yang menyediakan makam pribadinya untuk Yesus. Ciri khas makam elit pada masa itu terlihat jelas pada temuan ini. Ini bukan tempat pemakaman sederhana, melainkan ruang yang disiapkan dengan standar tinggi, sesuai dengan seseorang dari kalangan terpandang. Fakta ini semakin memperkuat kesesuaian antara catatan Alkitab dan bukti arkeologis. Konfirmasi ketiga berkaitan dengan cara pembuatan makam tersebut. Injil Markus 15 ayat 46 menekankan bahwa makam itu dipahat dari batu, bukan gua alami. Detail ini sering dianggap sepele, namun justru sangat penting. Makam yang ditemukan menunjukkan tanda-tanda pahatan tangan yang disengaja, sesuai dengan teknik konstruksi pada masa itu. Di wilayah Yerusalem kuno, praktik memahat batu untuk dijadikan makam memang umum, tetapi kualitas dan bentuknya menunjukkan bahwa ini bukan makam biasa. Ini adalah struktur yang dibuat dengan perencanaan dan keahlian tinggi. Sekali lagi, sejalan dengan deskripsi Injil. Konfirmasi keempat terletak pada faktor aksesibilitas. Injil mencatat bahwa penguburan Yesus dilakukan dengan cepat karena hari Sabat hampir tiba. Dalam situasi mendesak seperti itu, lokasi yang dekat dan mudah dijangkau menjadi sangat penting. Taman yang ditemukan berada di posisi strategis, tidak jauh dari kota, mudah diakses, dan memungkinkan proses penguburan dilakukan tanpa penundaan. Ini sangat cocok dengan kondisi darurat yang digambarkan dalam Injil, ketika waktu menjadi faktor yang sangat terbatas. Konfirmasi kelima terlihat dari jenis tanaman yang tumbuh di taman tersebut. Pohon zaitun dan tanaman anggur yang ditemukan bukan hanya sesuai dengan kondisi alam pada masa itu, tetapi juga memiliki makna simbolis yang sangat kuat dalam Alkitab. Zaitun sering melambangkan damai dan pemulihan, sementara anggur kerap dikaitkan dengan kehidupan dan perjanjian. Kehadiran tanaman-tanaman ini bukan sekadar detail botani, mereka mencerminkan suasana dan simbolisme yang sejalan dengan pesan dalam Injil. Seolah-olah tempat ini tidak hanya relevan secara historis, tetapi juga secara spiritual. Konfirmasi keenam justru datang dari peristiwa yang tampaknya berlawanan. Pada abad kedua, Kaisar Hadrian berusaha menghapus jejak kekristenan dengan membangun struktur Romawi di atas lokasi tersebut. Namun ironisnya, tindakan ini justru melindungi area di bawahnya.
taman dan makam yang terkubur menjadi tersegel dan terjaga dari kerusakan selama berabad-abad. Apa yang dimaksudkan untuk menghapus sejarah malah menjadi cara untuk melestarikannya. Fakta bahwa situs ini sudah dianggap penting oleh komunitas Kristen awal hingga perlu ditutup oleh Hadrian menunjukkan bahwa tempat ini memang memiliki nilai religius yang besar sejak awal. Kini kita sampai pada bagian yang lebih dalam. Mengapa semua ini jauh lebih besar dari sekedar penemuan arkeologi? Apa yang ditemukan di bawah gereja makam suci bukan hanya artefak kuno. Ini adalah bukti yang mempertemukan iman dan realitas. Selama ini, banyak yang meragukan keakuratan Alkitab, menganggapnya sebagai kumpulan simbol atau kisah yang dilebih-lebihkan. Namun temuan ini menantang pandangan tersebut. Taman itu nyata, makam itu nyata, lokasinya pun nyata. Ini bukan sekedar narasi teologis, ini adalah sejarah yang memiliki pijakan fisik. Tanah itu sendiri menyimpan bukti yang selama ini diperdebatkan. Bagi para skeptis, ini menjadi titik balik. Bahwa apa yang selama ini dianggap metafora ternyata memiliki dasar yang konkret. Tempat-tempat yang disebut dalam Injil bukanlah imajinasi, melainkan lokasi nyata yang bisa ditelusuri. Lebih dari itu, penemuan ini juga menunjukkan bagaimana sejarah bisa disembunyikan selama ribuan tahun, lalu muncul kembali di waktu yang tidak terduga. Upaya Kaisar Hadrian untuk menghapus jejak kekristenan justru berperan dalam menjaga situs ini tetap utuh. Hari ini, gereja makam suci berdiri bukan hanya sebagai tempat ibadah, tetapi juga sebagai saksi bisu pertemuan antara iman, sejarah, dan bukti nyata. Ini adalah momen langka ketika arkeologi tidak hanya menemukan benda, tetapi juga menguatkan keyakinan. Ketika sejarah tidak hanya diceritakan, tetapi dibuktikan. Di tengah dunia yang sering mempertanyakan iman, penemuan ini menjadi pengingat bahwa kepercayaan tidak selalu berdiri sendiri. Kadang ia diperkuat oleh fakta yang terkubur lama dan akhirnya ditemukan. Tempat-tempat dalam Alkitab bukan sekedar cerita lama, mereka nyata. Mereka ada, dan mereka masih berbicara hingga hari ini. Jika apa yang Anda dengar membuka perspektif baru, jangan ragu untuk menyukai, berlangganan, dan membagikan video ini. Karena kisah seperti ini bukan hanya untuk diketahui, tetapi untuk direnungkan.